Tanggal 21 April biasa kita peringati sebagai Hari Kartini. R.A. Kartini biasa kita menyebutnya. Nama lengkapnya adalah Raden Ajeng Kartini atau Raden Ayu Kartini. Lahir di Jepara pada tanggal 21 April 1879. Ayahnya bernama Raden Mas Adipati Aryo Sosroningrat, seorang bupati Jepara. Sedangkan ibunya bernama M.A. Ngasirah. Kartini lahir dari keluarga bangsawan. Kartini anak kelima dari 11 bersaudara. Beliau adalah anak perempuan tertua saudara kandungnya. Kartini bersekolah sampai usia 12 tahun atau setara dengan kelas 6 SD. Di sekolah tersebut, Kartini mempelajari bahasa Belanda. Hal ini membuatnya dapat berkomunikasi dengan bahasa Belanda. Tetapi ketika usianya sudah lebih dari 12 tahun, maka Kartini pun harus menjalani dipingit atau berada di dalam rumah dan dilarang keluar rumah. Karena bisa berbahasa Belanda, ketika di rumah ia mulai belajar sendiri dan menulis surat kepada teman-temannya yang berasal dari Belanda. Salah satu teman Kartini bernama Rosa Abendanen. Ketertarikan Kartini dalam menulis dan juga membaca akhirnya membuatnya memiliki wawasan yang luas soal ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Dari sinilah Kartini mulai menyadari bahwa wanita Indonesia sangat tertinggal jika dibandingkan dengan bangsa lain, terutama Eropa. Pada surat-surat Kartini tertulis pemikiran-pemikirannya tentang kondisi saat itu, terutama kondisi perempuan di Indonesia. Suratnya berisi keluhan tentang budaya Jawa yang dipandang sebagai penghambat kemajuan perempuan. Di antaranya, perempuan tidak bisa bebas bersekolah, perempuan harus dipingit, dan perempuan dinikahkan dengan laki-laki pilihan orang tua yang tidak dikenalnya. Kartini ingin wanita memiliki kebebasan menuntut ilmu dan kebebasan untuk belajar. Kondisi tersebut membuat Kartini bertekad untuk memajukan pendidikan wanita Indonesia. Kartini mengawalinya dengan mendirikan sekolah untuk wanita di Jepara. Sekolah tersebut mengajarkan cara menjahit, menyulam, memasak, dan keterampilan lainnya. Kartini juga memiliki keinginan untuk melanjutkan studi, yaitu di negeri Belanda. Kartini ingin menunjukkan bahwa sebagai perempuan harus mempunyai harapan yang besar untuk pendidikan. Namun sayangnya, ayah Kartini tidak mengizinkan. Kemudian Kartini menjadi guru di sekolah di daerah Betawi. Kartini mengajarkan kaum perempuan dari usia anak-anak sampai dewasa tentang cara membaca dan menulis. Buku Habis Gelap Terbitlah Terang, karya R.A. Kartini. Nah, Kartini memiliki cita-cita yang beliau tuangkan dalam surat-suratnya yang dikirimkan kepada kenalannya dan juga sahabatnya yang ada di Belanda. Nah, salah satunya adalah Jacques Abendanon. Oleh Jacques Abendanon ini pada tahun 1911, beliau membukukan surat-surat yang sudah diterimanya dari Kartini dan diberi judul dalam bahasa Belanda Door Duis Cermis Tot Licht, atau yang artinya dari kegelapan menuju cahaya. Nah, pada tahun 1922, Balai Pustaka menerbitkan buku tersebut dalam bahasa Indonesia oleh pujangga baru bernama Armin Pane dengan judul Habis Gelap Terbitlah Terang. Karena kegigihan Kartini memperjuangkan para wanita untuk tetap bisa menuntut ilmu dan belajar, sebuah yayasan bernama Yayasan Kartini mendirikan sekolah wanita di Semarang pada tahun 1912.
ada juga di Surabaya, Yogyakarta, Malang, Madiun, Cirebon, dan daerah lainnya. Nama sekolah tersebut adalah Sekolah Kartini. Selamat datang di Museum Kartini. Kartini adalah salah satu tokoh wanita Indonesia yang sangat menginspirasi. Untuk mengenang jasa dan perjuangannya, pemerintah daerah Jepara mendirikan Museum Kartini pada tanggal 30 Maret tahun 1975. Di sini banyak benda-benda peninggalan Kartini. Ada juga foto-foto Kartini semasa beliau hidup. Selain itu juga ada benda-benda peninggalan Sosro Kartono, yaitu kakak Kartini. Eits, jangan salah, selain benda-benda peninggalan Kartini dan Kartono, di sini juga banyak benda-benda warisan budaya daerah Jepara. Banyak benda-benda yang bernilai sejarah dan purbakala yang ditemukan di sana. Ada juga hasil kerajinan khas Jepara, seperti ukir-ukiran, ada rotan, batik troso, dan masih banyak lagi. Penasaran? Yuk kita mulai jalan-jalan virtual di Museum Kartini. Aku tak mau jadi budak kebodohan. Cinta bicara halusnya perasaan, hadir tanpa diundang dan dipaksakan. Memang kenapa bila aku perempuan, aku tak mau jadi budak kebodohan. Hidup ilalang pun berlagu, memberi restu pada harapanmu. Pandanganmu jauh luas membentang, meyakini habis gelap pasti terang. Aksara yang menari di atas awan, cukup jelas menuliskan harapan. Memang kenapa bila aku perempuan, aku tak mau jadi budak kebodohan. Cinta bicara halusnya perasaan. Tahu nggak sih Presiden Soekarno? Nah, beliau adalah Presiden pertama Republik Indonesia. Beliau pula yang mengeluarkan Surat Keputusan Presiden nomor 108 tahun 1964. Tepatnya sih tanggal 2 Mei 1964. Di keputusan Presiden tersebut, beliau menetapkan bahwa Kartini adalah pahlawan nasional. Untuk itu, setiap tanggal 21 April kita selalu memperingati Hari Kartini. Ingat ya, 21 April. Mana batasnya pengorbanan, sedang